Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Martikawati Hidayat. Saya bekerja di SDN Ketrahayu Kabupaten Majalengka. Saya merupakan salah satu dari peserta PPG dalam jabatan angkatan ketiga dengan NIM 20011566261 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada uji kinerja hari ini, tanggal 30 November 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Ya, begitupun dengan harapan Ibu, kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nika, Bu. Emrin. Ya, Nika kemana? Paris, Bu. Sakit. Sakit. Oh, Paris sakit. Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Kandi, Bu. Ya, Kandi. silahkan Helpi. Ojan. Bu. Sandi, Bu. Sandi. Kandi, Bu. Ya, silahkan Helpi dimulai. Duduk siap. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, Ibu ingin membahas dulu, ingin menanyakan dulu kepada kalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Ada yang masih ingat materi yang Ibu jelaskan kemarin? Kita belajar apa? Ada yang ingat? Tentang taman bermain yang hilang. Ya. Yang lain masih ingat enggak? Sudah lupa? Nah, kita belajar tentang kita akan masuk materi selanjutnya. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin kalian menyanyikan lagu terlebih dahulu. Lagu apa ini? Lagu Guruku Tersayang. Materi kita bersama-sama menyanyikan lagu Guruku Tersayang. Silakan kita bernyanyi bersama-sama. Hari bersinar. Sayang, guruku tercinta, telah menjadinya aku. Baca tulis banyak Terima kasihku. hatiku. Namun sekarang kau Aku terima kasihku.
tercinta. Orang enggak? Terima kasihku. Guruku tersayang. Guruku tersayang, guruku tercinta. Menjadinya aku jadi terus mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Apa lagi? Sudah apa semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, yang belum hafal nanti kalian bisa mengulang atau menyanyikan kembali lagu ini. Nanti Ibu share lewat grup WhatsApp ya lagunya. Nah, kenapa ya di awal pembelajaran ini Ibu ingin kalian menyanyikan lagu ini? Ada apa dengan lagu ini? Isinya tentang apa? Sudah tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Ada yang Tahu, Bu. tadi yang kalian Itu Ah, betul sekali. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati PowerPoint tentang materi dongeng, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Yang kedua, setelah melihat video tentang dongeng tupai dan ikan gabus, peserta didik mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara terperinci. Yang ketiga, setelah melihat video tentang jenis pekerjaan, peserta didik mampu mengidentifikasi pekerjaan terkait sosial budaya di wilayah secara terperinci. Dan yang terakhir, setelah mengamati gambar proses pengolahan kayu, peserta didik mampu mengurutkan jenis pekerjaan yang ada di dalamnya dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lanjut. Tadi kita membahas tentang profesi atau pekerjaan seorang guru. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis pekerjaan yang lainnya. Yaitu, ada apa aja di sini anak-anak? Ada apa? Polisi, dokter, guru, supir bus, dagang, kuli bangunan, penjahit. Ya, betul sekali. Nah, dari berbagai jenis pekerjaan yang ada di layar handphone kalian ini, semuanya adalah pekerjaan yang baik, yang suatu saat bisa menjadi cita-cita kalian. Nah, dari mulai polisi, terus ada dokter, ada guru, itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita. Selain pekerjaan-pekerjaan ini, Ibu akan menampilkan lagi satu pekerjaan. Ada yang tahu ini apa? Jenis pekerjaan apa yang ini? Dongeng. Ya, betul. Mendongeng. Jadi, pekerjaan yang satu ini adalah pendongeng. Pendongeng itu apa, Ibu? Pendongeng itu adalah pekerjaan yang sering mendongeng. Dan sekarang kita akan mengetahui materi tentang dongeng. Kita bahas tentang pengertian dongeng. Dongeng itu apa? Dongeng adalah bentuk sastra lama, cerita tentang kehidupan luar biasa dan bersifat fiksi atau dan penuh khayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar Terjadi. Jadi itu sesuatu yang tidak nyata atau belum tentu terjadi, bohongan gitu.
yang namanya dongeng. Ya, kita masuk ke ciri-ciri dongeng. Nah, ciri-ciri dongeng itu adalah diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter atau tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Yang ketiga, pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa atau iya. Selanjutnya yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang kelima, peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Ciri-ciri dari dongeng. Selanjutnya adalah fungsi dongeng. Bisa kalian lihat di layar HP kalian? Ya. Fungsi dongeng itu ada berapa anak-anak? Dua. Yang pertama apa? Menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Ya. Yang kedua, Tiara, dibacakan yang kedua apa? Sebagai hiburan bagi pembacanya. Ya, betul sekali. Itu adalah fungsi dari dongeng. Kita lanjut pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Intrinsik itu sesuatu yang ada di dalam cerita tersebut. Apa saja Ibu unsur intrinsik itu? Nah, silakan kalian sebutkan. Ojan, sebutkan satu persatu. Yang pertama apa? Tema penokohan karakter. Terus yang kedua adalah latar. Rizwan, yang ketiga apa? Alur. Yang keempat, Rizky apa? Tokoh. Yang kelima, Salsa. Penokohan atau karakter. Terus yang keenamnya Helpi. Helpi. Yang Sudut pandang. ya. Pandang. Selanjutnya yang ketujuh apa semuanya? Majas gaya bahasa. Yang kedelapan? Amanat pesan moral. Ya, Moral. sekali. Itu adalah unsur intrinsik yang ada pada dongeng. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Ini contoh dari dongeng. Pertama ada contoh dongeng apa? Paling kundang. Bawang merah, bawang putih, jaga taruh, batu menangis dan lain-lain. Jadi contoh dongeng ketahui ada maling kundang, ada bawang merah, bawang putih, ada jaka tarup, ada batu menangis dan masih banyak lagi ya dongeng yang bisa kita tahu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah supaya kita bisa mengetahui tentang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah dongeng. Yang pertama, kita harus membaca dulu ceritanya dengan baik. Kalian harus membacanya dengan baik, dengan konsentrasi supaya bisa mengetahui isi dari dongeng itu tentang apa. Yang kedua, kamu menuliskan tokoh-tokohnya. Jadi, tokoh yang ada di dongeng itu apa saja atau siapa saja. Dan yang terakhir, kamu mencatat hal-hal penting yang ada dalam cerita tersebut. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengetahui materi-materi tentang dongeng. Dan sekarang Ibu akan menayangkan dongeng Tupai dan Ikan Bagus dan Ikan Gabus. Nah, silahkan kalian simak video yang akan Ibu tayangkan dan kalian amati dengan baik. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hidup
hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama-sama. Suatu hari, tupai tidak melihat ikan gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat terkejut. Kaget adik-adik, gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu itu sangat ganas adik-adik. Tidak tertipu olehnya, ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai ikannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang di pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai, kehabisan tenaga. Hari kemudian, tupai melihat sahabatnya sadar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, dongeng ini disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda Ajeng Restiani. Adik-adik. Baik anak-anak, bagaimana cerita tentang dongeng tupai dan ikan gabus? Menarik tidak? Menarik. Dan Ibu harap kalian bisa mengerti dongeng yang tadi Ibu tayangkan. Tadi kita sudah belajar tentang berbagai materi tentang dongeng, dari mulai pengertian dongeng, ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Dan tadi juga kalian sudah menyaksikan atau melihat video tentang tupai dan ikan gabus. Sekarang kita masuk ke LKPD kegiatan 1. Nah, di LKPD kegiatan 1 ini kita akan mengisi tentang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam dongeng tupai dan ikan gabus. Anak-anak, silakan kalian kerjakan LKPD kegiatan 1 ini. Ibu beri waktu 10 menit. Setelah 10 menit, nanti kita akan bahas bersama. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sudah 10 menit berlalu. Sekarang kita bahas bersama tentang LKPD kegiatan 1-nya. Di sini ada peta pikiran yang menjelaskan tentang unsur intrinsik yang ada dalam dongeng tupai dan ikan gabus. Yang pertama yaitu tokoh. Ada yang tahu tokoh dari cerita atau dongeng ini siapa? Tupai dan ikan gabus. Dan ikan hiu. Ada ikan hiu juga. Iya, betul sekali. Berarti ada berapa tokoh anak-anak? 3. Ada 3. Yang kedua, sifat tokoh. Sifat tokohnya itu bagaimana? Yang pertama, ikan gabus itu siapa? Tolong, ikan gabus sabar. Sabar. Tupainya? Tupainya Penolong. Ya, terus kita juga membahas tentang tempatnya. Tempatnya itu di mana, anak-anak? Kali
Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Dan selanjutnya awal ceritanya itu bagaimana ceritanya? Tupai melihat ikan gabus lesu. Ya, awal dari cerita itu Tupai merasa kaget. Kagetnya kenapa? Karena melihat ikan gabusnya lesu. Biasanya mereka bermain bersama. Waktu itu dia atau ikan gabusnya itu terlihat lesu. Nah, terus akhir dari cerita itu bagaimana anak-anak? Ikan gabus sehat. Seperti sedia kala. Ikan gabus sehat kembali seperti sejak kala. Ya, jadi ikan gabusnya sehat seperti sedia kala. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut apa anak-anak? Kita harus saling tolong menolong. Nah, salah satu pesan moral yang harus kita ingat dari cerita tersebut yaitu kita harus saling tolong menolong dan kita juga harus rela berkorban dengan teman kita, dan si Tupai ini sangat setia kawan. Jika temannya sakit, dia mau menuruti apa yang gabus. Ikan gabus sehat seperti sedia Ikan kala. gabus sembuh seperti semula. Ya. Jadi setelah diberi hati ikan hiu, gabus kembali sembuh dan bermain seperti sedia kala. Pesan moral dari cerita tersebut apa anak-anak? Kita saling membantu. Kita harus saling menolong. Tolong menolong, saling membantu, betul sekali. Dan yang terakhir, judul dari dongeng tadi itu apa? Tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan gabus. Untuk semangat. Kita ulang sekali lagi, tepuk semangatnya. Semangat. Halo. Hai. Ya, kita lanjut ke LKPD kegiatan 2. Nah, di sini di LKPD kegiatan 2 ini kita akan membahas atau mengisi kolom tentang isi dari dongeng tersebut. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Jadi setelah kalian melihat video tentang Tupai dan ikan gabus, pendapat kamu tentang cerita tersebut bagaimana? Apakah dongeng itu bagus atau kurang bagus atau seperti apa? Silahkan kamu ceritakan. Dan yang kedua, hal baik apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Silahkan kamu isi LKPD kegiatan 2 ini selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah 10 menit anak-anak? Bagaimana, sudah selesai semua? Ya. Terima kasih kalau sudah selesai. Nah, sekarang Ibu mau tanya untuk yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Salsa, silakan. Pendapat kamu tentang cerita ini bagaimana? Menarik dan
soal nomor pertama. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tupai dan ikan gabus? Cerita sangat menarik yang menunjukkan persahabatan dua ekor binatang. Ya, kita lanjut ke yang kedua, yaitu hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut. Alan, silakan jawab yang nomor 2. Alan ada? Halo, Alan ada? Ya. Alan. Alan? Oh, Alan tidak ada. Rizpan, silakan bisa jawab soal nomor 2, Rizpan. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Hal baik yang bisa kamu dapat dari cerita tersebut apa? Rapa bisa jawab? Cerita tersebut sangat menarik yang menunjukkan persahabatan dua ekor binatang. Jadi cerita tupai dan ikan gabus itu menceritakan tentang dua ekor binatang yang bersahabat, yang setia kawan, yang rela berkorban, yang mau tolong-menolong sesama temannya. Nah, itu jawaban dari LKPD kegiatan 2. Nah, sudah muncul di layar HP kalian? Sudah. Gambar apa ini anak-anak? Wayang. Iya, Wayang. ini gambar wayang. Wayang. Apakah kalian tahu ketika seorang pendongeng mendongengkan ceritanya, mereka selalu menggunakan properti yaitu wayang. Sekarang aku mau tanya, wayang itu terbuat dari apa? Kayu. Terbuat dari kayu. Nah, dan orang yang membuat wayang ini disebut pengrajin kayu. Para pengrajin kayu tidak hanya membuat wayang, ada berbagai macam jenis yang mereka buat selain membuat wayang. Selain membuat wayang, pengrajin kayu itu membuat apa saja? Ada yang tahu tidak? Meja. Ya, kursi, apalagi bangunan yang terbuat dari kayu, ada yang tahu? Apalagi? Ya? Apalagi? Ada lemari, ada meja, ada kursi, apalagi? Meja belajar. Apalagi? Bupet. Iya. Nah, itu salah satu benda yang ada di rumah kita yang bahannya terbuat dari kayu. Sekarang silakan kalian saksikan video tentang cara pembuatan meja dan kursi dari kayu. Selamat menyaksikan. Kayu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Bagaimana video tayangan tadi anak-anak? Bagus, Bu. Itu bercerita tentang apa? Pengrajin kayu.
proses pembuatan meja dan kursi. Nah, awalnya itu siapa? Ayah siapa itu? Ayah Beni membeli kayu. Setelah itu dia menghaluskannya, mengecatnya. Setelah menjadi meja, kemudian dijual ke tukang mebel. Nah, anak-anak, itu adalah proses pekerjaan seorang pengrajin kayu. Sekarang Ibu mau tanya, apakah di daerah kita ada orang-orang yang bekerja seperti Ayah Beni? Ada. Ya, kalau ada, nah pekerjaan yang dilakukannya itu seperti apa gitu. Nanti kita akan mengisi LKPD kegiatan 3. Di sini tugas kalian adalah kalian mencari yang ada di daerah sekitar kita, orang-orang yang memproduksi apa saja yang menggunakan sumber daya alam, baik itu dari kayu ataupun dari rotan, dari bambu, terserah kamu dari apa saja. Tapi sumber daya alam itu bisa menjadi bahan pakai yang dipakai oleh kita di rumah sehari-hari. Jadi kamu isi LKPD kegiatan 3 itu, kalian cari produk yang dihasilkan yang ada di sekitar kita itu produk apa. Sumber daya alam yang dipakainya apa? Sumber daya alam itu kalian bisa mengisi, kalau kalian yang terbuat dari kayu, kalian bisa mengisi sumber daya alamnya kayu. Kalau yang terbuat dari rotan, kalian bisa mengisi dengan rotan. Kalau bahannya itu terbuat dari bambu, kalian bisa mengisi sumber daya alamnya adalah bambu. Nah, yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Kalau orang yang suka mengerjakan seperti itu, berarti itu jenis pekerjaannya atau pekerjaannya namanya apa. Dan yang terakhir, manfaat terhadap masyarakat sekitar. Manfaatnya untuk lingkungan sekitar kita, ketika ada orang yang bisa membuat sesuatu itu, ada manfaatnya enggak untuk kita? Manfaatnya apa? Iya, ada. Nanti kalian tuliskan juga manfaatnya untuk daerah sekitar kita. Paham anak-anak tugas kegiatan tiganya? Ya, Ibu kasih waktu selama 15 menit. Setelah itu kita lanjut ke materi yang lain. Selamat mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, baik. Tugas LKPD kegiatan 3 akan Ibu periksa nanti ketika kalian mengumpulkan LKPD. Sekarang kita lanjut ke materi yang lainnya. Nah, yang namanya kayu itu merupakan sumber daya alam. Ayah Beni pun menggunakan sumber daya alam kayu untuk membuat kursi dan meja. Nah, di sini kita akan membahas sumber daya alam kayu. Nah, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Yang pertama, ada pohon di hutan. Nah, yang kedua itu gambarnya ada penebang kayu. Ini yang ketiga gambar apa anak-anak? Mobil mengangkut kayu diangkat ke mobil. Ayo diangkut ke mobil. Ya. Terus ini gambar yang keempat, gambar apa? pengrajin kayu. Terus gambar yang kelima? toko mebel. Ya, toko mebel. Dan yang terakhir? Membeli. Jadi proses kayu itu yang pertama ditanam di hutan cukup
Tidak cukup Ya, dalam Bu. waktu 1-2 hari, seminggu 2 minggu, tapi bertahun-tahun. Tahun. Kemudian setelah pohon itu besar, pohon itu ditebang. Alangkah baiknya ketika ada pohon yang ditebang, kita harus menanam pohon yang baru. Reboisasi. Ketika ada penebangan pohon, kita juga harus menanam pohon kembali supaya hutan tidak gundul. Dan yang ketiga, kayunya itu setelah ditebang diangkut oleh mobil, diantar ke pengrajin kayu. Di sini kayu-kayunya diproses anak-anak. Ada yang dijadikan meja, dijadikan kursi, dijadikan rak hiasan, dan lain sebagainya. Ada lemari juga, ada ranjang juga. Banyak ya. Bahan-bahan alat-alat rumah tangga yang kita gunakan di rumah yang bahannya terbuat dari kayu. Dan selanjutnya itu setelah menjadi bahan-bahan alat rumah tangga, itu kita simpan atau dijual di toko mebel. Akhirnya ketika sudah di toko mebel, ketika ada orang-orang yang membutuhkan alat-alat rumah tangga, mereka datang ke toko mebel tersebut untuk membelinya. Paham anak-anak proses pengolahan kayu ini? Nah, setelah kalian memahami tentang proses pengolahan kayu, Ibu ingin tahu orang-orang yang terlibat di dalam proses pengolahan kayu itu pekerjanya apa saja. Silahkan kalian isi LKPD kegiatan 4 ini dengan baik dan benar. Di sini sudah ada gambar dari proses pengolahan kayu. Kira-kira orang-orang yang terlibat dalam gambar-gambar tersebut itu pekerjaannya apa saja? Sudah paham anak-anak tugas yang Ibu berikan? Ya, Bu. Ya. Setelah kalian memahami tugas ini, silakan kalian kerjakan selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah 10 menit anak-anak? Siapa yang belum selesai? Sudah. Sudah. Ya, Ibu harap kalian sudah selesai semuanya ya. Nah, LKPD ini akan Ibu periksa nanti ketika dikumpulkan. Nah, sekarang dari awal pembelajaran sampai tadi kita membahas tentang pengolahan kayu, proses-prosesnya, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kita dari awal itu belajar apa saja? Silakan, ada yang masih ingat? Belajar unsur intristik dongeng. Terus yang paling awal sekali kita belajar tentang apa anak-anak? Dongeng. Baik anak-anak, jadi itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian melalui Google Form. Yang linknya akan Ibu share lewat WhatsApp group. Baik, sekarang sudah Ibu share linknya lewat WhatsApp group. Selamat mengerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Selamat mengerjakan. Sudah 10 menit anak-anak. Silakan Salsa pimpin doanya. Duduk sih ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Dan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi